Ya, jadi ketika engkau telah mengetahui kebenaran firman Tuhan, jangan pernah beranjak dari sana. Amin. Tetap lakukanlah firman Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Ya, katakanlah ketika engkau mungkin mengalami sakit hati dalam hidup ini, karena ada orang yang menyakiti saudara, engkau tahu firman, maka engkau harus melakukannya. Jangan beranjak dari firman Tuhan. Ya, jangan pernah saudara-saudara tidak melakukan firman Tuhan karena engkau merasa rugi kalau engkau mengamalkannya. Saya membaca perjanjian lama, ada seorang raja yang bernama Firaun, saudara. Raja yang begitu bengis, berkuasa, dan dia memperbudak orang Israel di Mesir ratusan tahun. Ya, sampai kemudian saat dimana orang Mesir itu harus melepaskan orang Israel keluar. Ya, Firaun tadinya berkeras hati, tapi kemudian Tuhan memukul Firaun dengan 10 tulah. Ya, tulah yang terakhir anak sulung mati. Bukan cuma anak sulung Firaun, anak sulung setiap orang Mesir. Sudah bisa bayangkan kedukaan yang terjadi pada waktu itu? Ya, kemarin ada kecelakaan kan? Waktu badai kemarin ada angin kencang. Ya, ada 2 orang anak yang tenggelam. Kalau tidak salah ingat 7 tahun dan 9 bulan meninggal ya, karena perahu terbalik dipukul ombak dan dihempaskan oleh angin. Kota Bitung ya semua ya shock, kaget ya, apalagi ketika bayi yang berusia 9 bulan itu ya jenazahnya hilang. Kemudian ditemukan beberapa hari sudah di laut Likupang, itu cukup jauh dari kota Bitung, saudara. Di bawah arus, dan ketika didapat jenazahnya sudah tidak utuh ya. 2 orang anak yang meninggal ini membuat Bitung heboh ya kan. Dan saudara bisa bayangkan jika setiap anak sulung di Mesir itu mati, ini pasti menghebohkan dan sangat menyedihkan. Ada rata tangis yang naik ke langit, saudara-saudara. Tangisan daripada orang-orang tua yang kehilangan anak sulung mereka. Maka pada waktu itu Firaun pun mulai tidak tahan dan dia melepaskan Israel, karena dia akhirnya tahu bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, ya, Allah yang paling berkuasa. Karena pertama kali ketika Musa datang memberitahukan kepadanya bahwa Allah Israel hendak meminta Firaun untuk melepaskan, dia bertanya Allah yang mana? Karena memang di Mesir terlalu banyak Allah, saudara. Tetapi ketika dia melihat 10 tulah itu, dia menyadari bahwa Allahnya Musa, Allahnya Israel adalah Allah di atas segala Allah. Itu kebenaran. Dan dia harus melepaskan Israel untuk pergi. Firaun pada akhirnya melakukan apa yang benar. Ya, seharusnya dilakukannya. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Kita harus melakukan apa yang benar sebelum kita kehilangan banyak dalam hidup ini. Ya. Kenapa Firaun tidak melepaskan orang Israel ketika tulah pertama itu turun, air menjadi darah? Kalau dia melepaskan orang Israel pada tulah yang pertama, tidak akan ada tulah kedua, tulah ketiga, bahkan tulah yang ke-10 kan. Ya. Kadang-kadang kita perlu hati-hati loh. Ya. Kita perlu melakukan apa yang benar supaya kita tidak banyak kehilangan dalam hidup ini. Kita banyak kehilangan dalam hidup ini, saudara. Kenapa? Karena kita praktek kehidupan yang melanggar firman Tuhan. Ya, itu membuat hidup kita menderita. Hidup kita penuh dengan kesusahan. Yang kau mungkin sementara menikmati yang namanya dosa, tapi Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Ya, dan upah dosa bukan hanya akan kita tuai, sudah kita mati. Dalam dunia ini pun kita akan menderita karena dosa. Ya, memang melakukan kebenaran juga akan menderita, tetapi Alkitab menjamin akan ada kebahagiaan yang mengikuti penderitaan akibat kebenaran. Ya, maka jangan sampai engkau kehilangan banyak. Mari lakukan firman Tuhan. Apa yang engkau tahu itu kebenaran, lakukan itu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Maka yang terjadi kemudian, saudara-saudara, akhirnya Firaun pun melepaskan. Waktu Firaun melepaskan orang Israel pergi, tiba-tiba Firaun berubah pikiran. Ya. Ketika mungkin setiap anak sulung itu telah dikuburkan, waduh, ini pasti pekuburan sangat ramai, saudara-saudara ya. Lebih ramai dari orang-orang pada waktu menguburkan COVID. Kan tempo hari juga ramai kan. Tapi bayangkan satu bangsa nih, tiap rumah itu ada kedukaan, pergi ke lahan pekuburan, ramai pasti. Ada kesedihan. Tapi sesudah itu tiba-tiba dia mulai berubah pikiran. Karena mungkin penasihat-penasihatnya mulai ngomong, terus kalau orang Israel pergi, siapa yang akan melanjutkan pembangunan? Kalau pembangunan di Mesir ini gagal, tidak berjalan dengan baik, maka tuanku Ramses, ini Raja Firaun ini namanya Ramses, akan malu
karena semasa menjabat sebagai Firaun tidak mampu menyelesaikan pembangunan yang ada. Maka akhirnya Firaun berubah pikiran. Dia yang tadinya sudah tahu apa yang benar, sudah tahu apa yang baik, saudara-saudara ya. Pada akhirnya dia tidak tetap di dalam firman Tuhan, ya kan? Sehingga dia memaksa orang Israel untuk kembali. Dia menyuruh pasukannya untuk pergi dan membawa orang Israel ke Mesir. Dan kemudian apa yang kita katakan, saudara-saudara, Firaun tenggelam, ya, di laut mati, dan orang-orang yang banyak mati terbunuh, ditenggelamkan oleh Tuhan. Saudara, kenapa Firaun tidak tetap dalam firman? Karena Firaun takut kehilangan muka. Ya, dan ini juga alasan kebanyakan di antara kita yang tidak tetap dalam firman. Kita takut kehilangan. Tinggal engkau masing-masing sendiri ya menerjemahkan takut kehilangan apa, saudara. Ya, banyak orang tidak mau melakukan firman Tuhan karena takut kehilangan seseorang yang dia cintai. Padahal Tuhan sudah bicara jelas bahwa itu bukan jodohmu. Ya. Tapi dia nyanyi, jodohku, maunya ku dirimu. Memaksakan kehendak, saudara-saudara ya. Saya sebagai pendeta banyak kali melihat ini ya, orang-orang yang memaksakan kehendak. Walaupun Tuhan sudah berbicara jangan. Tuhan mengirimkan hamba-hamba Tuhan termasuk saya untuk berbicara. Ibu, laki-laki itu tidak baik. Sebaiknya ibu jangan dengan laki-laki itu. Tetapi karena terlalu sayang ya untuk dilupakan, dia nekat, saudara-saudara ya. Dia berkata, saya sudah berdoa dan saya sudah dengar suara Tuhan. Nah ini ya, orang-orang yang berkata dengar suara Tuhan itu harus memastikan betul-betul suara Tuhan atau suara setan atau suara kedagingan sendiri. Kan dalam diri kita itu ada 3 suara loh. Pertama suara Tuhan, kemudian suara setan, suara daging. Hati-hati loh ya. Banyak orang yang ngaku-ngaku dengar suara Tuhan padahal suara kedagingannya sendiri. Saudara, akhirnya dia pun menikah. Setelah menikah 5 tahun ya, laki-laki itu selingkuh dengan wanita lain. Apa yang terjadi? Nasi telah menjadi bubur ya. Saudara, kita tidak mau mendengarkan firman karena kita takut kehilangan. Padahal kalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, engkau justru akan kehilangan. Apa? Engkau akan kehilangan apa? Kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, ya kan? Kehilangan ya. Karena manusia yang paling dibutuhkan dalam hidup ini adalah sukacita, damai sejahtera. Betul enggak? Iya enggak? Yang dicari manusia kan itu apa? Damai sejahtera. Yang dicari manusia itu apa? Sukacita, ya. Dan orang kadang-kadang salah. Dia berpikir dengan mengumpulkan uang sebanyak mungkin maka dia akan damai sejahtera. Tidak. Ya, bukan saya berkata kita tidak perlu mencari, harus mencari, bekerja wajib. Ya. Tetapi jangan pernah berpikir uang bisa memberikan kebahagiaan. Nia Ramadhani, suaminya itu bakri, ditangkap polisi karena narkoba. Ditanya polisi, ditanya hakim, kenapa pakai narkoba? Kalian ini kan orang kaya. Ya. Biasanya cuma orang miskin yang pakai narkoba, ya, atau orang dalam keadaan susah, ya. Kemudian Nia Ramadhani jawab apa? Mohon maaf Pak Hakim, kami stres. Bayangkan orang punya banyak uang saja bisa stres, apalagi, ya. Betul enggak, saudara-saudara? Maka, ya, apa yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia ketika engkau tetap di dalam firman Tuhan, ya. Maka siapapun saudara yang mendengarkan saya berkhotbah di hari ini, jangan pernah beranjak daripada firman Tuhan. Tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun tantangan, rintangan datang menghadang langkah-langkah kehidupanmu. Yakin percaya kalau engkau tetap dalam firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan, dia tidak akan pernah membiarkan setiap orang yang mengharapkan kasih setianya. Alkitab mengatakan dengan tangan kanannya yang penuh dengan keperkasaan, dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan, dia akan memegang setiap kita dan dia akan membiarkan engkau berjejak di atas bukit-bukitmu kalau engkau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan ketika kebenaran menjadi pemimpin barisanmu, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi penutup barisanmu. Ya, ketika Tuhan di depanmu, maka jejak-jejak berkat akan mengikuti langkah-langkah kehidupan
kehidupan saudara. Maka ketika engkau mengetahui kebenaran, lakukan itu. Jangan pernah bergeser seinci pun, karena ada upah bagi setiap mereka yang mengamalkannya. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kalau saudara lagi menderita nih, katakan engkau lagi tersiksa karena perbuatan orang lain, dan Tuhan berkata lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan karena itu adalah kebenaran. Ya. Saya bacakan dulu ini ayat yang saya persiapkan sebelum saya menyudahi khotbah saya. Ibrani 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-38 ya. Kalau saya tidak bisa baca semua tidak apa-apa. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Amin. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu peroleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi Alkitab mengatakan kita membutuhkan ketekunan, supaya kita mengerti ketika engkau tetap dalam firman Tuhan, engkau akan mendapatkan upah. Upah itu bukan hanya apa yang kau doakan untuk terjadi. Upah itu engkau akan mengalami Tuhan. Engkau akan lebih mengenal Tuhan. Dan saya pikir itu upah terbesar dari segala upah yang dapat kita terima di dalam kehidupan ini. Karena kalau hidupmu semakin close, semakin dekat dengan Tuhan, engkau akan dipenuhi dengan damai sejahtera, akan dipenuhi dengan kebenaran, engkau akan dipenuhi dengan ketenangan. Dan orang-orang akan menjadi sedemikian heran, kenapa di tengah-tengah penuh dengan kesulitan, di mana-mana minyak lagi mahal, engkau tetap penuh dengan damai sejahtera. Ya, kenapa? Karena hidupmu itu ada di dalam Tuhan. Ini upah yang terbesar bagi setiap mereka yang mau tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-37, sebab sedikit waktu lagi Tuhan akan segera melawat saudara. Tetapi sebelum itu terjadi, mari kita mau tetap menunggu di hadapan Tuhan. Ya, dan kita tidak mundur seinci pun, ya, supaya firman Tuhan membarui pikiran kita, ya, dan kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus itu sendiri. Haleluya. Amin.